Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. InsyaAllah kita semua hamba-hamba dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Suatu ketika Nabi sedang membagikan daging, dipotong kambing, onta, lalu dibagikan ke para jamaah sekalian. Lalu kemudian ketika Nabi sedang, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Tufail, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ketika Nabi sedang membagi-bagikan daging tadi, tiba-tiba datang seorang perempuan, sudah tua. Lalu Nabi basata rida'ahu, Nabi membuka rida. Rida itu kain yang diletakkan di atas bahu. Kalau kita menyebutnya sorban. Ustadz biasa pakai sorban. Ustadz Somad kenapa tak pakai sorban? Panas. Fabasata rida'ahu, Nabi membuka sorbannya, diletakkannya di atas pasir. Arab itu banyak gurun pasir. Diletakkannya di atas pasir. Lalu perempuan tua tadi duduk di atas sorban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat berbisik, siapa perempuan itu? Siapa perempuan itu? Kenapa hebat betul kedudukannya sampai duduknya bukan di atas pasir, bukan di atas karpet, duduk di atas sorban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Lalu sahabat yang lain memberitahu, kamu tidak tahu siapa dia? Tidak, dia itulah Halimatus Sa'diyah. Inilah nama musholanya, Halimatus Sa'diyah. Kenapa Nabi memuliakan dia? Mengalir darah Halimatus Sa'diyah dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ulama ditanya, adakah kemuliaan Halimatus Sa'diyah dibandingkan perempuan yang lain? Ada. Apa dia? Di antara banyak perempuan di dunia ini, dialah yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai salah seorang perempuan yang memiliki kontribusi sumbangsih untuk membesarkan Sayyidul Anbiya wal Mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, disusukan oleh ibunya namanya Aminah. Lalu kemudian disusul oleh seorang budak hamba sahaya dari seorang laki-laki bernama Abdul Uzza. Kalau saya sebut nama Abdul Uzza, banyak orang tak kenal. Ibu kenal dengan Abdul Uzza? Tak kenal Pak Ustaz. Kalau saya sebut nama kerennya kenal. Siapa dia? Abu Lahab. Abu Lahab punya budak. Nama budaknya Suwaibah Al-Aslamiyah. Itu ibu susu Nabi. Lalu kemudian setelah lepas dari Suwaibah, datanglah seorang perempuan. Biasa tradisi Arab, perempuan menyusukan anak orang lain, bukan sekedar menyusu tapi belajar bahasa. Karena satu suku namanya Bani Sa'ad, ini bagus bahasa Arabnya, tidak terkontaminasi dengan bahasa orang Makkah yang sudah dirusak oleh para pedagang yang datang dari non-Arab. Nun di perkampungan Bani Sa'ad bin Bakar ada seorang perempuan bernama Halimatus Sa'diyah. Nabi pun dibesarkan di lingkungan itu, bermain, berjalan dengan anak-anak yang sebaya dengannya. Sampai suatu hari anak-anak itu melapor kepada Halimah, Ummi, Ibunda Halimah, ada apa? Wajah anak-anak itu pucat pasi. Kenapa kalian datang? Kata anak-anak itu, Qutilat Muhammad, Qutila Muhammad, Muhammad sudah dibunuh orang. Karena mereka melihat, mengintip dari jauh, ada makhluk yang membedah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah pertama kali peristiwa
pembedahan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak itu Halimah takut, diserahkannya lah anak kecil itu kepada ibunda Aminah. Lalu kemudian Aminah membawa anaknya itu berziarah ke tempat bernama Abwa. Tempat itulah makamnya Abdullah bin Abdul Muttalib, ayah dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan pulang meninggallah Aminah. Selesai dari perjalanan itu di suatu tempat Abwa, meninggallah Aminah. Sampai ajalnya, pulanglah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sebatang kara. Ayah yang dikunjungi makamnya meninggal, ibu yang membawa pula masuk ke dalam liang lahat. Resmilah dia sebagai seorang yatim piatu. Tapi sesungguhnya Allah Ta'ala ingin membersihkan dia dari pengaruh-pengaruh manusia. Manusia ini dipengaruhi oleh dua. Yang pertama oleh ayahnya, yang kedua oleh ibunya. Nabi Muhammad tak sempat dipengaruhi ayah. Kenapa begitu? Karena baru 2 bulan dalam kandungan meninggal ayahnya. Dari mana Ustaz tahu Nabi itu meninggal 2 bulan umurnya dalam kandungan? Yang memberitahu kita itu adalah Al-Barzanji. Walamma tamma min hamlihi, ketika sempurna hamilnya, Syahrani artinya 2 bulan. Kalau Syahrini artis penyanyi dangdut. Walamma tamma min hamlihi, ketika hamilnya sempurna, Syahrani 2 bulan, tufiya bil Madinatil Munawwarati, meninggallah ayahnya di kota Madinah. Abuhu, bapaknya Abdullah. Allah kata jamaah, padahal mestinya innalillah, karena ayahnya sudah meninggal dunia. Al-Barzanji nama kampung di Irak, namanya Al-Barzanjah. Orang Al-Barzanjah disebut Al-Barzanji. Orang Makkah disebut Al-Makki. Orang Madinah disebut Al-Madani. Orang Kulim disebut Al-Kulimi. Al-Barzanji, ulama besar, ditulisnya lah syair tentang sejarah Nabi, itulah syair Al-Barzanji. Lalu kemudian Nabi SAW setelah dia menjadi Nabi, dia tak melupakan ibu susunya itu. Jangankan emak kandung, yang pernah menyusukan dia pun dimuliakannya, sampai dibentangkannya sorbannya. Saya datang kemari tak ada satu pun membentangkan sorban, hanya karpet, Masya Allah, tempat sujud. Tapi saya tak berani duduk di tempat sujud, pas di kaki. Kalau tempat sujud duduk berbisul punggung awak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran dari sini? Bahwa bukan emak kandung, bukan istri ayah kita, tapi perempuan itu pernah berkontribusi menyenangkan, membesarkan, mengalir darahnya dalam aliran darah kita. Mesti kita balas dengan perbuatan baik. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balas. Kalau saya tak sanggup membalasnya, fad'u lahu, doakan dia. Ya Allah, ini orang sudah baik betul sama saya, tak sanggup saya memberi balas budi baiknya. Ya Allah, budi baik dikenang juga. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Tolong panjangkan umurnya, sehatkan badannya, murahkan rezekinya, sehatkan anak-anaknya, matikan dia dalam husnul khatimah, dan masukkan dia ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi menolong orang zaman sekarang bukan didoakannya kita, bukan dibalasnya kita, menikam dari belakang, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring. Makanya berbuat baik zaman sekarang harus siap-siap mental. Kalau tidak siap mental buat baik zaman sekarang, mencaci maki, sumpah serapah, mengungkit-ungkit, pahala tak dapat, dosa bertambah. Menolong orang zaman sekarang, kata sebagian orang, Pak Ustadz, menolong orang zaman sekarang ini macam melepaskan anjing terjepit. Setelah dia lepas, kita dia gigit. Makanya ada sebagian orang mengatakan, Pak Ustadz, saya sejak hari ini tobat saya nolong orang.
Ibu pernah mengucapkan begitu? Alhamdulillah. Maka kita tak pernah tobat menolong orang. Karena orang itu tidak membalas, tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang membalas. Innama yuwaffas sabirun. Orang yang sabar dibalas Allah. Apa balasannya? Ajrahum bighairi hisab. Bighairi hisab. Tak bisa dihisab, tak bisa dihitung. Unlimited. Tak ada balasan kecuali balasan yang lebih besar. A'dadtu li ibadiyas salihin. Kusiapkan balasan untuk hambaku yang soleh. Mala a'yunun ra'at. Tak pernah dilihat mata. Wala udhunun sami'at. Tak pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar. Tak pernah terlintas di hati manusia. Kenapalah musola ini namanya Halimatus Sa'diyah? Padahal Halimatus Sa'diyah nun jauh di sana. Entah yang menyumbang tanah ini namanya Bu Halimah. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas nama Halimatus Sa'diyah baik. Dulu kawan saya satu kelas waktu sekolah, namanya siapa? Halimah. Diajak sama kawan-kawan. H1 jadi H2, H2 jadi H3, H4 jadi Halimah. Nama orang dulu kalau ditanya, itu namanya siapa? Halimah. Itu namanya siapa? Khadijah. Itu namanya siapa? Aisyah. Orang sekarang, itu namanya siapa? Kristina. Tak tahu dia Kristina itu diambil dari Kristus. Makanya matinya pun kena diabetes mellitus. Kasihlah nama yang baik-baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilihat-lihat, begitulah mulianya Halimatus Sa'diyah, perempuan. Mana yang lebih mulia hidup ini? Laki-laki apa perempuan? Kata ibu-ibu perempuan. Bapak tak berani bersuara kuat karena mereka minoritas sekarang. Kalau di voting Pak Ustadz pakai demokrasi, tentu kalah bapak-bapak. One man one vote, satu orang satu suara. Yang paling banyak suaranya tentu ibu-ibu. Kalah kami. Hasil voting di Musholla Halimatus Sa'diyah, yang paling baik adalah makhluk perempuan. Kalau menurut Ustadz, laki-laki, karena saya laki-laki. Saya yang ceramah, saya yang megang mikrofon. Jadi sebetulnya siapa yang paling mulia Pak Ustadz? Entahlah. Renungkan baik-baik, dengar ceramah saya ini baik-baik, nanti di akhir saya tanya sekali lagi. Siapa yang pertama kali beriman kepada Nabi Muhammad SAW? Laki-laki apa perempuan? Khadijah. Nabi turun dari Jabal Nur. Ustadz pernah naik ke atas Jabal Nur? Pernah. Jam berapa naik? Jam 8. Sampai ke atas jam berapa? 9.30. Berhenti berapa kali? Tak terhitung, capek. Berhenti. Ustadz berhenti istirahat? Enggak. Terus foto, update status. Naiklah Nabi ke atas umur 38. Tak ada terjadi apa-apa. Naik ke atas umur 39. Tak ada terjadi apa-apa. Naik ke atas umur 40. Disitulah datang makhluk memeluk dia. Kuat minta ampun. Sampai dia menggigil. Lalu kemudian kata makhluk itu, Iqra, baca. Ma'ana biqari, aku tak pandai membaca. Iqra, baca. Ma'ana biqari, aku tak bisa membaca. Iqra, baca. Aku tak bisa membaca. Lalu makhluk itu membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaqin. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Turun Nabi dari Jabal Nur, dari Gua Hira, dalam keadaan menggigil kedinginan. Begitulah hebatnya perempuan. Suaminya pergi umur 38, umur 39, umur 40. Dia tak marah. Makanan dia yang mengantar. Begitu suami turun kedinginan, dia pun tak marah. Dia yang menyelimuti. Begitu Khadijah. Kalau Khadijah yang sekarang, abang kemana? Mau pergi pengajian. Usah pergi-pergi lagi bang. Begitu turun kedinginan, tengok dia bang kedinginan. Mampus lah. Tapi Khadijah tak begitu. Begitu Nabi turun kedinginan, dia yang menyelimuti. Maka turun ayat, hai orang yang berselimut 2 kali. Ya ayyuhal muddassir, hai orang berselimut. 1 lagi, ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut.
Makanya kalau ada suami ibu namanya Pak Muzammil, itu berselimut. Mohon maaf Pak Muzammil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, suami hatinya galau, dingin, kedinginan, bingung, kebingungan. Yang menenangkan itu adalah Khadijah. Yang pertama kali beriman adalah Sayyidatuna Khadijah, perempuan yang luar biasa. Nabi menikah dengan dia umur 25 tahun. Rumah tangga mereka lebih kurang 25 tahun. Tidak ada perempuan lain dalam kehidupan mereka kecuali hanya Khadijah seorang. Nabi baru menikah dengan perempuan lain setelah Khadijah meninggal. Makanya ada ustadz yang ceramah, bukan saya. Apa kata dia? Boleh poligami setelah istri pertama meninggal. Karena Nabi menikah lagi setelah Khadijah meninggal. Itu dalil untuk ibu-ibu kalau suaminya mau kawin lagi. Abang katanya mau kawin lagi ya? Iya, tunggu matiku bang. Langkahi jenazahku dulu. Karena Nabi baru menikah dengan istrinya setelah Khadijah meninggal. Kalau abang macam-macam aku masih hidup, awas, waspadalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang katanya hebat, yang katanya penghulu pemimpin dari segala nabi dan rasul, dia itu dilahirkan oleh laki-laki apa perempuan? Perempuan. Begitu hebatnya seorang perempuan. Siapa namanya? Mim Nun, Aminah. Perempuan yang amanah. Hanya perempuan yang amanah sajalah yang melahirkan anak Muhammad terpuji. Jangan pernah bermimpi dapat anak terpuji kalau istrinya tidak aminah. Tapi jangan gara-gara ini bapak pulang ke rumah nanti, patutlah anak kita itu tak terpuji. Kenapa? Karena engkau bukan aminah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, artinya apa? Begitu besar pengaruh perempuan dalam kehidupan manusia. Ustadz dididik emak Ustadz sejak kapan Pak Ustadz? Sejak belajar berjalan? Belum. Sejak belajar telungkup? Belum. Sebelum itu lagi, sejak kapan? 9 bulan 10 hari dalam perutnya. Dibawanya masak, dibawanya menggulai, dibawanya mencuci, dibawanya mandi. Oleh sebab itu apa kata Nabi ketika ada seorang bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni suhbati?" Siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka. Thumma man? Ummuka. Thumma man? Ummuka. Ibumu, mbokmu, amaang. Ibu. Saya capek mencari hadis supaya ayahmu, ayahmu, ayahmu. Supaya saya bisa nasihati anak saya, kau mesti berbakti pada ayahmu, ayahmu, ayahmu. Belum ada hadisnya ketemu. Kenapa kami yang laki-laki cuma sekali dapat abuka? Karena perempuan bisa melakukan 3 yang tak bisa dilakukan laki-laki. Mengandung, melahirkan, menyusukan. Kalau ada bapak mau dapat 3, buatlah yang 3. Apa kata ibu-ibu zaman dulu menasihati anaknya? Kau jangan melawan. Aku melahirkan engkau bersimbah darah, meregang nyawa nak. Bukan keringat dan air mata, darah. Hampir mati aku melahirkan engkau. Nyawa taruhannya. Begitu ibu-ibu zaman dulu. Zaman sekarang canggih, sudah mudah. Melahirkan anak macam lahir. Bola, sesar. Makanya Amerika pun melarang sesar hanya diberikan kalau resikonya mati. Pilih mati apa sesar? Tak boleh pilih mati, sesar. Kalau ditanya ibunya, ibu pilih mati apa sesar? Sesar. Ditanya suaminya, Pak, istrinya mau mati, sesar, mati aja lah katanya. Sesar boleh, darurat tingkat tinggi. Tapi kalau masih bisa melahirkan, lahirkan. Ini belum apa-apa, baru sakit setengah jam, sesar aja bang. Harus melahirkan. Kenapa? Beda hubungan emosional. Kalau sudah melahirkan Pak Ustadz, sudah-sudahlah, jangan masukkan balik. Begitulah perempuan itu. Makanya saya makin sayang kepada mak saya setelah saya punya anak. Bagaimana sakitnya istri melahirkan, bagaimana membesarkan, bagaimana menyusukan anak.
Oh, begitu ternyata. Kita ini tidak langsung besar di atas dunia ini. Tidak langsung melompat dari planet Mars langsung ke Pekanbaru. Yang langsung dari planet turun itu namanya Mr. Bean. Sedangkan manusia, maka dia melalui proses. Dan proses yang terbesar itu adalah ibu. Makanya kalau ada seorang anak datang emaknya ke rumahnya, Assalamualaikum, tak dibuka. Assalamualaikum, tak dibuka. Assalamualaikum, keluar pembantu buka. Mau kemana, Bu? Mau minta sedekah ya? Ini rumah anakku. Oh, masuk ke dalam, Bu. Ada apa, Mak? Aku mau buka puasa, Nak. Puasa Senin Kamis. Terus? Tak ada duit, mau beli nasi bungkus. Kasihlah 50.000. Apa kata dia? Sebentar ya, Mak. Kutanya biniku dulu. Ini kalau ada anak model begini, Sungai Siak sudah siap menyambut jenazah. 9 bulan 10 hari dikandungkan, 2 tahun disusukan, bersimbah darah, air mata, titik peluh dan keringat. Itulah yang dia ucapkan. Oleh sebab itu begitu hebatnya kalau ada anak lajang, ibu anak lelaki berkata, engkau adalah istriku dan aku adalah milik ibuku. Itu baru gentleman. Bertato, rambutnya metal, gayanya preman, tapi tatunya apa? I love Amakden. Itu baru mantap. Pendidikan yang luar biasa. Kenapa anak-anak sekarang itu putus kontak dengan emaknya? Pertama, ibu sudah putus kontak dengan anak karena dia tak merasakan sakitnya melahirkan anak. 2 tahun pertama yang mestinya disusukannya, mau tidur dipeluknya, bangun tidur diciumnya, sekarang tidak lagi karena sudah diserahkannya ke ibu susu bernama Siti Al-Baqarah, sapi betina. 2 tahun kedua yang mestinya dibawanya berjalan, yang mesti dibawanya bermain, diserahkannya kepada Pak Ud dan Bu Ud. 2 tahun ketiga yang mestinya dia duduk membukakan alif-alif, bukakan Quran, baca nak, dia mendengarkan, anak mendengarkan, saling mendengarkan, sudah putus, diserahkannya ke TK. 6 tahun hubungan dengan anak putus. Putus setelah menyusukan, putus dalam masa peluk cium kasih sayang, putus dalam masa mendengarkan, berlari-lari, bersenda gurau. Setelah 6 tahun anak pun kehilangan kontak dengan ibu. Kenapa? Sibuk, bisnis, wanita karir. Disangkanya bisa dibayarnya dengan uang. Berapa gaji yang dibelikan perusahaan untukmu? Ada yang tak bisa kau bayar dengan uang. Apa dia? Kasih sayang seorang ibu. Menyambut anak pulang sekolah. Sayang, ini mama, peluk mama. Anaknya melompat dari mobil, berlari, bukan memeluk dia, memeluk pembantu. Kenapa? Anak tak mengenal ibunya. Kalau salah tukang ini menyemen, bisa robohkan, bentuk dinding baru. Kalau salah tukang ngecor, bisa robohkan, buat tiang baru. Kalau salah pasang kipas, copot, beli kipas baru. Tapi kalau salah mendidik anak, bisa dia dibuang? Tak bisa. Dia akan menjadi produk yang salah sampai malaikat maut mencabut nyawanya. Heran. Kenapa anak saya ini nggak bisa dibawa sholat, Pak Ustadz? Kenapa anak saya ini nggak mau ngaji, Pak Ustadz? Kenapa begini, Pak Ustadz? Kalau saya marahi dia melotot, Pak Ustadz. Kalau saya kasih tahu dia mengamuk, Pak Ustadz. Berani dia membentak saya, Pak Ustadz. Dari awal sudah salah setting, Bu. Kalau hendak membentuk buluh, bentuklah dari rebung. Pergi ke toko jambangan di Jalan Arifin Ahmad. Ada buluh bambu yang bisa melingkar. Ada bambu yang bisa melengkung. Kenapa? Dibentuk ketika dari rebung. Tapi kalau dia sudah jadi bambu kuning yang keras, hanya ada 2 kemungkinan. Kalau tidak dia patah, kepala awak pecah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang sudah lalu apa boleh buat? Lan tarji'al ayyamul lati madat, yang lalu tak dapat diulang balik. Tapi ibu punya anak perempuan, anak ibu akan mengandungkan cucu-cucu yang soleh dan solehah. Mereka diberikan pengertian, pemahaman. Mungkin hari ini mereka belum bisa mengaji, tapi rekamannya ada. Nanti akan
upload ke www.youtube.com. Mereka akan melihat, mungkin mereka belum bisa datang ke musala, tapi sekarang bisa mengaji jarak jauh. Kenal kamu dengan Ustaz Somad? Selalu saya ikut pengajiannya. Kita tak ketemu di masjid, kami mengaji di alam gaib. Di mana? Internet. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitulah Allah menciptakan perempuan. Dalam agama lain, perempuan itu hina, rendah. Perempuan tak boleh baca Taurat. Yang boleh baca Taurat hanya laki-laki saja. Dalam Islam, pernah ibu dilarang baca Quran? Malah sekarang, kalau ada pembacaan Quran, berikut ini mari kita dengarkan pembacaan Quran oleh kebanyakan laki-laki apa perempuan? Tadi yang baca laki-laki perempuan? Kan betul. Qari'ah, wirid Yasin. Yang Yasinan di musola suara laki-laki apa perempuan? Perempuan. Di agama ini Taurat tak boleh dipegang perempuan, tak boleh dibaca perempuan. Tempat kita malah Qari'ah perempuan. Tapi tak semuanya setuju. Pak Ustaz, saya tak setuju kalau Qari'ah itu perempuan. Kenapa? Karena suara perempuan itu aurat, haram. Suara perempuan yang haram itu yang mana? La taqda'na bil qaul. Janganlah bersuara mendayu, mendesah-desah. Kenapa tak boleh? Yatma'alladzi fi qalbihi marad. Ada laki-laki yang dalam hatinya penyakit. Kalau didengarnya suara perempuan itu dia langsung error. Tak boleh. Tapi waktu tadi ada yang baca Quran perempuan, apa ada laki-laki bersahwat dia mendengar suara perempuan? Tidak. Sama juga ketika ibu pukul rebana, kelempang, kelempong, kelempang, kelempong. Bismillah tawassalna billah la 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 la. Lagu Israel. Bila Israel. Saya belum pernah lagi laki-laki angkat tangan. Pak Ustaz, saya pernah dengar lagu Bila Israel. Tadi selawat Badar. Salatullah, salamullah. Kalau ada laki-laki di gang sana, tiba-tiba setelah ini melapor, jangan selawat kalian. Aku bernafsu dengar selawat tadi. Ikat dia, biar saya bawa ke kilometer 11. Jadi yang tak boleh itu bersuara mendesah-desah, merayu-rayu, mendayu-dayu, lemah gemulai. Itu tak boleh. Makanya kalau ada salah sambung ke HP ibu, ibu harus tegas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana ini? Bukan baru. Betul ini ibu. Salah sambung kamu. Tutup. Jangan mendesah-desah. Ini ini siapa? Saya. Itulah yang membuat orang menjadi error di sudut sana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Islam perempuan dimuliakan, tak ada beda laki-laki dan perempuan. Laki-laki baca Quran, ibu baca Quran. Laki-laki berzikir, ibu berzikir. Laki-laki salat sunat, ibu salat sunat. Laki-laki iktikaf, ibu iktikaf. Tapi masa tertentu kami kan tak bisa salat sunat, Pak Ustaz. Suami kami iktikaf, kami tak bisa. Suami kami tawaf, kami tak bisa. Suami kami baca Quran, kami tak bisa. Suami kami salat sunat, kami tak bisa. Bagaimana nih Pak Ustaz? Allah kenapa tak adil? Jangan batasi pintu dari satu arah saja. Bisa masuk dari pintu sini, bisa masuk dari pintu belakang, bisa masuk dari pintu samping, bisa masuk dari sini. Ada pintu juga. Jadi amal kami apa Pak Ustaz? Saat kami tak boleh ini, tak boleh itu, tak boleh ini. Ada satu yang tetap boleh. Apa dia? Zikir. Ya Rasulullah, ya ayul a'mal ahabbu ilallah. Apa amal yang paling dicintai Allah wahai Rasulullah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia, walisanuka ratbun bizikrillah, lidahmu dalam keadaan basah. Kenapa lidah basah? Bizikrillah. Boleh berzikir dalam keadaan tak boleh solat? Boleh. Ibu sambil beli sayur ke warung. Datang kawan ngajak ngerumpi, ngajak ceritakan aib. Katanya anak saya ini sudah subhanallah. Sehingga selamat orang, selamat kita. Kenapa? Karena lidah yang senantiasa berzikir itulah yang akan mudah diajak berzikir ketika sakaratul maut. Tiap hari, tiap petang, tiap malam berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu sakaratul maut.
Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Apa tanda husnul khatimah? Mudah dibisikkan ke telinga sebelah kanan. La ilaha illallah. Makanya disebut dalam hadis afdalu zikri, seabdal-abdal zikir la ilaha illallah. Terbujur kaku di ruang ICU rumah sakit. Anak ada, menantu ada, cucu ada, istri ada, suami ada. Tapi tak satu pun yang tahu membisikkan ke telinga sebelah kanan. Anak ada di situ, istri ada. Apa kerja mereka? Sibuk dengan dunia masing-masing. Bukan dibacakannya la ilaha illallah ke telinga ayah. Tengoknya ayahnya menganguk, dipotonya pula. Suami saya tak seganteng dulu. Tengoklah bentuknya pun sudah menakutkan. Bagi yang kasihan, tolong like and share. Amin, 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 amin. Zaman kita ini sudah zaman aneh. Mengundang akikah pakai Facebook, datangnya pun pakai Facebook. Mengundang pengajian pakai Facebook, datangnya pun mendengar pakai Facebook. Mendoa pakai Facebook, yang mengaminkan pun Facebook. Sembuhkanlah suamiku. Amin, 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 amin. Pernah kau menengok orang mati? Pernah. Satu hari ini sampai 5 kali. Rumah sakit mana? Tak tahu. Kok bisa nengok rumah sakit tak tahu? Pakai Facebook. Mark Zuckerberg yang punya Facebook sudah ngasih tahu, jangan kalian berdoa di Facebookku. Aku tak bisa mengabulkan doa kalian. Tapi orang Islam tetap juga berdoa sampai sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau tak diajarkan Islam yang baik-baik ini kepada anak, menantu, cucu, cicit, andai tolan, kawan, sahabat, maka teruslah istiqomah pengajian model begini. Kalau yang hadir ini bapak-bapak 100 orang, yang bisa membawa ceramah itu pulang ke rumah tinggal 50 orang. Yang berani menyampaikannya ke istri tinggal 20 orang. Yang istrinya menangkap tinggal 10. Dari 100 hilang nolnya 1, tinggal 10. Tapi beda kalau yang mendengar ceramah itu ibu-ibu. 100 orang dia pulang ke rumah, diceritakannya ke suaminya menjadi 200, diceritakannya ke anaknya menjadi 300. Kenapa? Karena ibu-ibu berpengaruh terhadap suami dan anak-anak. Di rumah presiden itu suami, tapi ada yang lebih tinggi dari presiden. Siapa? Istri. Berapa banyak suami yang tak hobi ngaji, tak hobi sholat, tak hobi puasa, tapi setelah menikah menjadi hobi pengajian. Kenapa? Istrinya dengan kata-katanya yang menyihir dan memukau. Dia tak main paksa. Antar aku bang. Enggak. Antar Adinda Mas ke masjid. Oh, lu sedang repot. Tolonglah antar Mas. Apa pergi aja sendiri. Nanti kalau aku dilarikan supir taksi, ayolah biarlah aku antar. Lebih baik lembut tapi mengena daripada keras tak kena. Dengan kata-katanya, dengan senyumannya, berapa banyak orang tak baik menjadi baik. Mas belum sholat ya? Aku dari lajang memang tak sholat. Nantilah udah agak-agak tua baru kita sholat. Jangan gitu mas. Nanti kalau mas mati mau dikirim pakai apa? Memang mau dikirim pakai Facebook, Twitter, BBM. Ayolah ke masjid. Akhirnya lunak hatinya. Maka perempuan yang solehah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perempuan allati tu'inu ala imanihi, perempuan yang solehah yang bisa menolong suaminya dalam keimanan. Itulah kenikmatan yang paling hebat di dunia. Punya motor mantap, nikmat. Punya rumah besar, nikmat. Punya mobil mewah, nikmat. Tapi tak bisa menolong dalam keimanan. Tapi punya istri yang solehah. Kata orang Jawa, solekah. Jenenge siapa? Solekah. Itulah yang bisa menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak ini yang dibawa pengajian, mungkin mereka sekarang tak nangkap. Mereka mungkin tidak mencerna. Tapi nanti setelah mereka lajang, setelah mereka gadis, mereka ingat. Kenapa? Dulu emak saya membawa. Saya kalau ada orang Barzanji, saya ikut baca. Siapa baca Barzanji ini? Saya yang baca. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi.
Ustadz di mana belajar berjanji? Seumur hidup saya tak pernah belajar berjanji. Sekali pun tak pernah. Kenapa Ustadz bisa baca? Setiap kali mak saya undangan, saya ikut. Saya sambil lari-lari. Macam mana anak ini? Lari, telentang, telungkup. Tapi telinga mendengar. Dan telinga yang mendengar masuk ke otak. Otak anak-anak itu daya rekamnya luar biasa. Ingat, tak pernah lupa. Sampai hari ini, ingat. Lagunya, lantunannya, syairnya, ingat. Waktu itu Ustaz suka ikut, suka. Kenapa Ustaz suka? Apa yang Ustaz targetkan? Target saya 2 saja, pulut sama ayam. Tapi ternyata pendidikan yang dibawa ibu, dibawa ayah ke masjid, itu luar biasa. Maka kalau di masjidmu masih ada anak lari-lari, lompat-lompat, kunyah-kunyah, telungkup, maka berbahagialah. Kenapa? Karena musola Halimatus Sa'diyah tahun 2040 tetap ada yang pengajian di sini. Siapa yang jadi ketua masjid, ketua pengajian, ketua permata kami nanti Pak Ustadz? Nah, itu yang sedang menulis. Jadi ketua permata. Mana sekretarisnya? Nah, sekretaris itu kan dia agak penampilan sedikit. Inilah yang akan melanjutkan Islam di bumi lancang kuning ini. Alhamdulillah, anaknya dibawa, anak gadisnya dibawa, menantunya dibawa. Kadang kita sedih di masjid itu isinya tak ada orang muda. Orang-orang yang sudah diintai-intai malaikat maut aja. Apa yang mau terjadi ini ke depan? Tapi tidak berkecil hati. Jangan yang muda merasa umurnya masih lama. Yang tua jangan merasa sekejap lagi. Karena umur bukan di tangan kita. Berapa banyak yang sudah diponis dokter, Bu, pulang ke rumah ya, makan-makan enak aja ya. Kalau ada dokter ngomong begitu, itu artinya ibu tak ada harapan sembuh. Kepada anak baru dia bisikkan, makmu 3 bulan lagi mati. Si anak pun berbakti, tengok jam berbakti, tengok kalender, udah 3 tahun, tak mati-mati. Tapi berapa banyak orang yang katanya masih muda, masih sehat, harapan panjang, medical check up ke rumah sakit, kaya, hebat, mewah, semua sehat. Mata sehat, telinga sehat, otak sehat, sumsum sehat, paru-paru sehat, jantung sehat, gula darah sehat, semuanya sehat. Tapi saking senangnya turun dari rumah sakit, tak tengok kiri kanan, tabrak mobil, mati kontan. Maka jangan berharap pada yang ada, jangan putus harap pada yang tak ada. Bergantung pada manusia binasa, bergantung kepada harta sirna, bergantung kepada kuasa takkan lama. Bergantunglah kepada dia, la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Siapa yang mengajarkan itu? Ibu. Di saat dunia terasa sempit, sholat sunat 2 rakaat, berdoa kepada Allah, tapi jangan lupa bercerita kepada siapa? Ibu. Pak Ustadz, anak saya ini gak mau lagi cerita ke saya. Dia lebih mau curhat sama pacarnya. Kok bisa? Itu anak siapa? Kenapa dia bisa lebih dekat ke orang lain? Berarti ada sesuatu yang salah. Bahasa awaknya, something wrong. Harus diperbaiki. Maka ke depan, hubungan mesti lebih dekat. Komunikasi mesti lebih dekat. Mulut tak pernah berhenti. Kenapa tak pakai baju Melayu? Kenapa tak pakai jilbab panjang? Jalan sama siapa? Pulang jam berapa? Duit yang kukasih pakai kemana? Kenapa cepat habis? Itu laptop isinya apa? Macam mesin pompong rusak. Ketika ibu berhenti bercakap, kiamat sudah terjadi. Ketika perempuan berhenti menasihati, kiamat sudah terjadi. Biarlah Pak Ustaz, yang penting saya rajin baca Yasin. Yang penting saya rajin baca Quran. Yang penting saya rajin istiqomah. Kenapa berbunyi? Yang penting saya rajin ke masjid. Memangnya setiap langkah tapak kaki kita itu bisa menolong kita di hadapan Allah. Kalau kita tidak melarang kaki dia ke dalam dosa maksiat kepada Allah. Selangkah lagi kita mau masuk surga, dia akan menarik. Kenapa aku dulu tak diajarkan celana jilbab panjang? Kenapa aku dulu biarkan bercelana jin, celana hantu, celana setan?
Kenapa aku dulu dibiarkan berjalan sama si fulan sampai terjadi yang tak diinginkan? Kemana kalian semuanya? Kenapa kalian sibuk dengan tahajud kalian? Kenapa kalian sibuk dengan arisan kalian? Kenapa kalian tak pedulikan aku? Padahal Allah sudah memilih rahim kalian sebagai tempat aku bersemayam. Dan aku adalah amanah yang dititipkan Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang ingin punya anak luar biasa. Meleleh air matanya. Ingin betul saya punya anak Pak Ustaz. Sampai saya udah usaha bayi tabung. Mahalnya minta ampun. Bayi tabung paling murah 100 juta. Itu pun tabungnya tabung-tabung second lah itu. Ibu begitu enaknya. Orang sekarang. Dulu orang menikah Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember baru lahir. Sekarang nikah Januari, April langsung akikah. Maka perbuatan yang paling baik adalah bersyukur kepada Allah. Syukur dengan akikah sudah, syukur dengan kenduri sudah, syukur undang anak yatim sudah. Syukur yang paling besar adalah jaga imannya supaya dia mati dalam keadaan seperti yang dia katakan di hadapan Allah, hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Abdul Somad 30 tahun yang lalu, 35 tahun yang lalu, waktu masih kecil, yang merusak isi kepala Abdul Somad ini tak banyak, bisa dihitung pakai jari. Unyil, Ucrit, Usrok, Pak Ogah, Pak Raden. Tapi anak-anak kita ini sekarang yang merusak isi kepalanya macam-macam. Datang dari Jepang, Naruto. Datang dari Amerika, Wonder Woman, Spiderman, Batman, Cicakman, tak apa-apa namanya. Yang agak baik sedikit datang dari Malaysia, Upin Ipin. Itu pun ada juga yang jahat satu, Bang Saleh, Bencong. Ini kalau tak kita jaga baik-baik, luar biasa. Dulu orang takut ini bahaya nih Pak Ustadz, apa namanya? Kristenisasi. Orang diajak masuk Kristen, dikasih baju kaos, dikasih es krim, dikasih min instan. Sekarang bukan cuma kristenisasi, hinduisasi. Emak-emaknya dihindukan dengan apa? Utaran, Mahabharata. Anak-anaknya dihindukan dengan apa? Little Krishna. Ditontonkan Little Krishna yang bisa menaklukkan ular naga, yang bisa menaklukkan serigala. Untuk apa? Supaya terpukau pikiran anak. Anak-anak kita tak kenal dengan Hasan dan Husain. Kapan terakhir ibu duduk dengan anak, anaknya buka Quran? Alhamdulillah Pak Ustadz, tadi subuh selesai sholat subuh, anak saya suruh. Mantap, bagus. Tapi yang belum perbaiki. Baca nak, anaknya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Quran. Masya Allah. Emaknya mengangguk. Kata anaknya, emak kan gak pandai ngaji. Emak ngangguk aja nak. Sekarang sedang proses mengaji. Masukkan dia sekolah MDA, PDTA, SD, SMP, SMA yang ada nilai agama. SDIT, SMPIT, SMPIT, SMAIT. Apa IT kau Pak Ustadz? Islam terpadu. Ada 5 pelajaran. Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, sejarah Islam. Paling tidak dikuatkan dia dengan macam-macam tambahan ekstrakurikuler yang islami. Tapi Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, akidah, akhlak sudah ada di kepalanya. Nanti dia mau jadi pegawai Pemprov, silakan. Dia mau jadi dosen UNRI, silakan. Dia mau jadi pakar hukum SHMH. Kerja di mana sekarang? Advokat. Advokat itu pengacara, bukan yang pakai coklat. Itu namanya pokat. Kalau dia menjadi advokat pengacara, dia akan bekerja di LBH, Lembaga Bantuan Hukum, yang ditolongnya orang susah yang tak bisa membayar. Sekarang orang kaya-kaya bisa saja bayar pengacara. Siapa kamu bayar? Ruhut Stompul. Siapa kamu bayar? Hotman Paris Hutapea. Tapi dia orang susah. Gimana caranya? Datang anak ibu. Dia tak ustad. Pak Ustadz, saya ingin anak saya mau saya kirim ke Mesir kuliah di Al-Azhar Kairo. Yang mau nih ibu apa anaknya? Saya Pak Ustadz. Tak jadi. Anak itu minta baru. Ustadz dulu ke Mesir, orang tuanya mau apa Ustadz? Saya mau.
Tamat saya SMP, datang saya ke rumah imam masjid. Saya tahu imam ini tamat dari Mesir. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam. Saya mau ke Mesir Pak Imam. Senyum dia nih. Sekolah aja dulu baik-baik ya. Nanti setelah tamat aliyah datang. Setelah tamat saya datang lagi. Pak Imam, saya mau ke Mesir Pak Imam. Ijazahmu itu harus dilegalisir di Jakarta. Harus ada tanda tangan Departemen Kehakiman. Harus ada tanda tangan Departemen Agama. Harus ada SKB 3 Menteri. Syaratnya berat. Harus ada... Takut-takutinya saya. Akhirnya saya tak jadi ke Mesir. Saya sekolah di IAIN Susko. Jurusan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah. Tapi pikiran saya tetap mau ke Mesir. Sampai akhirnya kawan saya kirim surat. Mat, ada penerimaan 100 beasiswa ke Mesir. Besok tesnya di Medan. Waktu itu pesawat mahal. Naik bis. Bis itu sudah punah sekarang. SDH, si Pirok Doloholi. Ikut saya tes. Ikut saya tes. Ikut saya tes. Bahasa Arab 100 soal. Saya tengok Arab. Arab gundul, tak ada berbaris. Habis itu ditanya sama orang Arab langsung yang ngetes dari Mesir. Pakai sorban. Pakai jubah 2 lapis. Orang Arab tanya. Mas Muka, siapa nama kamu? Abdus Somad. Kebetulan nama kita pula ada dalam Quran kan? Qul huwallahu ahad, Allahus Somad. Kamu hafizna minal Quran. Berapa hafal Al-Quran? Tak ada Al-Quran. Bacanya ayat. Suruhnya sambung ayat. Innallaha la yastahi. Pas ayat itu. Saya ingat betul. Itu yang dia tanya. Innallaha la yastahi. Saya sambung. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Dia mengangguk-angguk. Pas ayat itu pula saya hafal. Setelah sebulan keluar pengumuman 100 mahasiswa Indonesia yang dapat beasiswa ke Al-Azhar. Saya baca dari nomor 1 sampai 100. Tak ada nama saya. Saya baca sekali lagi. Rupanya ada di bawah. Kalau kita grogi tak nampak. Mak, aku lulus berangkat. Berlinang air mata mak saya. Kami adik-beradik tak banyak. Saya anak pertama, adik saya anak kedua. Adik-beradik cuma 2 orang, 2-nya laki-laki. Tentu mak ni takut nanti kalau berangkat ke Mesir mati ditangkap Fir'aun, ditenggelam di sungai Nil. Lah apa-apa lah. Anakku bukan banyak, kalian cuma 2 orang. Oh. Datanglah abang mak saya. Apa kata dia? Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Nama baik apa nama buruk? Kalau cerita mati dimanapun kita mati, dalam kelambu pun mati. Akhirnya bangkit semangat. Saya pun pergi ke Mesir. 4 tahun saya tak pulang-pulang. Bukan cuma Bang Toib yang tak pulang-pulang. Ustaz Somad 4 tahun saya tak pulang. Makanya sekarang kalau saya jumpa mahasiswa, Sabtu balik, Senin balik, tanggal merah balik. Apalah ente ni balik kampung. Tak usah balik kampung kalian, takkan hilang kampung kalian itu. Balik kampung. Kami 4 tahun di Mesir tak ada balik-balik kampung. Sampai terlintas di pikiran saya, jangan-jangan aku ni anak angkat. Sekalipun mak saya tak pernah bilang aku rindu dengan engkau, nak, tak pernah. Haram telinga saya ini mendengar aku rindu. Sampai akhirnya setelah saya punya anak, rindu, sayang, saya tanya mak saya, mak, aku ni anak angkat apa anak kandung? Anak kandung. Kenapa dulu tak pernah bilang rindu waktu aku di Mesir? Kalau ku bilang aku rindu, kau balik. Kalau kau balik, kau jadi hantu. Maka ku biarkan kau sekolah di sana. Rupanya lama-lama dia tak tahan juga. Pindah saya ke Maroko 2 tahun. Saya dapat beasiswa 7 tahun dari AMCI, Agence Marocaine Coopération Internationale. Sudah habis, sudah jatah, tinggal 3 tahun lagi. Nah, aku masih ada dapat jatah 3 tahun lagi untuk ngambil doktor. Jadi aku masih lama pulang. Dia tak suruh saya pulang. Cuman dia bilang,
Tak ada gunanya kau balik doktor kalau aku almarhumah. Saya gulung pakaian saya balik saya langsung. Tak ada gunanya balik kalau dia almarhumah. Betul. Tapi sampai sekarang masih hidup lagi. Baik ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya Allah ingin memberikan saya menjaga pintu surga ini yang kata Nabi, ilzam rijlaiha, kau urus tapak kakinya, fasammal jannah, surga kau dapati di sana. Sedangkan tapak kakinya kau urus, kau dapat surga, apalagi jilbabnya, apalagi kepalanya. Pintu surga bukan cuma haji mabrur, pintu surga bukan cuma solat tahajud, pintu surga adalah ibu. Ya Rasulullah, aku sudah tertulis dalam nama-nama perang jihad fisabilillah. Kalau aku mati jihad fisabilillah, aku akan dapatkan 3. Tidak akan merasakan sakratul maut, tidak akan merasakan azab kubur, tidak akan merasakan hisab, masuk surga langsung. Ala kamin ummin, makmu masih hidup? Masih ya Rasulullah. Ilzam rijlaiha fathammal jannah, urus tapak kakinya, kau dapati surga di sana. Tak usah kau perang jihad, mak kau saja kau urus. Datang orang menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, siapa orang yang makbul doanya? Kata Nabi, nanti dia datang kemari. Kalau dia datang ke sini, minta doa sama dia, karena doanya makbul. Siapa dia? Pokoknya nanti orangnya datang. Sekarang mana? Sekarang orangnya belum datang. Aneh. Kenapa yang tidak makbul itu yang sahabat Nabi, yang perang dengan Nabi, yang hidup dengan Nabi, yang makan dengan Nabi? Kenapa sahabat Nabi malah minta doa sama dia? Nun, jauh di sana. Kampungnya di Yaman. Setelah Nabi meninggal baru dia datang. Namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni hidup sezaman dengan Nabi tapi tak berjumpa dengan Nabi, maka dia tidak disebut sahabat Nabi. Karena syarat sahabat Nabi pernah berjumpa dengan Nabi. Uwais tinggal di Yaman, Nabi tinggal di Makkah, Madinah. Setelah Nabi meninggal baru Uwais datang. Heran mereka, Uwais, kenapa kami disuruh minta doamu? Kami minta ampun pada Allah lewat mulutmu. Karena kata Nabi, doa Uwais makbul. Kenapa? Karena baktinya kepada ibunya kalah sahabat Nabi, mengalahkan bakti kepada Rasulullah, bakti kepada ibu. Sampai Rasulullah pun memuliakan dia. Begitu hebatnya bakti kepada ibu. Maka beruntung dan bertuahlah ibu-ibu yang sempat berbakti kepada ibunya ibu-ibu. Ada satu dosa, kalau kita buat di dunia, kita dapat hukumannya dunia, dapat akhirat dapat. Tetangga saya itu pecandu narkoba, pezina. Kenapa rezekinya lancar? Kenapa hidupnya enak, Pak Ustaz? Di akhirat tinggal menerima azab dia. Di dunia disenangkan Allah. Tapi ada orang buat dosa, hukumannya di dunia dapat, di akhirat dapat. Siapa itu? Orang yang durhaka pada orang tua. Ibu-ibu yang menyia-nyiakan ibunya, siap-siap disia-siakan oleh anaknya. Ibu-ibu yang menelantarkan emaknya karena sayang pada suaminya, karena sayang pada anak cucunya, emaknya dia biarkan. Siap-siap nanti di hari tuanya dia akan mendapatkan hukuman itu. Apakah kalau kami dapat di dunia Pak Ustaz, nanti di akhirat tak dapat lagi? Dunia dapat, akhirat pun dapat. Kok bisa dapat dua-duanya? Yang di dunia itu DP-nya. Nanti di akhirat baru cash-nya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika masih ada dia, ini bukan pokok keramat, ini bukan kuburan keramat, ini bukan wali keramat, tapi manusia yang hidup, yang luar biasa. Perempuan, ibu, walaupun cakapnya salah, tetap juga dikabulkan Allah. Ya Juraij. Juraij tak mau menyaut. Dia sedang beribadah kepada Allah. Untuk apa ku sauti emakku? Allah nomor 1, emak nomor 2. Ya Juraij. Dia tak mau menyaut. Allah nomor 1. Ya Juraij. Dia tak menyaut. Dia diam. Apa kata emaknya? Allahumma la tumitshu. Jangan kau matikan dia sampai matanya melihat wajah wanita tuna susila. Tercetus dari mulut emaknya. Jangan kau matikan si Juraij
Saking gondoknya emaknya dipanggil 3 kali tak menjawab. Jangan kau matikan Juraij sebelum matanya melihat wanita tunasusila. Itu doa tak mungkin. Karena Juraij tak pernah keluyuran ke mall. Tak mungkin matanya menengok WTS, maaf cakap. Tak mungkin matanya melihat PSK. Karena dia kerjanya beribadah. Tapi ternyata doa itu dikabulkan Allah. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada perempuan pengembala kambing. Maaf cakap hamil. Ditangkap. Siapa yang menghamilimu? Apa kata dia? Juraij. Tangkap Juraij. Juraij, nampaknya kau tiap hari beribadah. Kerjamu di dalam saumah. Ini Bani Israel sebelum Islam datang. Tiap hari kau beribadah. Rupanya kau berzina dengan perempuan ini. Tengok. Waktu mereka mau membakar Juraij hidup-hidup, kata Juraij, tunggu anak itu lahir. Kita buktikan aku bersalah apa tidak. Tapi rumah ibadah Juraij hancur rata dengan tanah. Tunggu anak lahir. Setelah anak itu lahir, Juraij menusuk pusat anak itu. Dia tanya, man abuka? Siapa ayahmu ya gulam? Hai anak kecil, siapa ayahmu? Apa kata anak itu menjawab, ra'il ghanam, ayahku pengembala kambing. Disitulah mereka baru sadar, Juraij bukan manusia biasa. Bisa anak kecil yang belum pandai bercakap itu berbicara. Maka di dunia ini yang pernah berbicara anak kecil, satu Nabi Isa alaihissalam, satu anak kecil yang ditusuk Juraij. Mereka datang bersimpuh, maafkan salah kami Juraij, kami sudah menuduh engkau berzina, ternyata engkau punya mukjizat yang luar biasa. Kalau begitu kami bangunkan lagi tempatmu dari emas, tak perlu kalian bangun. Biarkan saja dari tanah liat macam dulu, tapi kalian ambil pelajaran. Inilah doa ibuku yang pernah berkata, jangan matikan Juraij sebelum matanya menengok wanita tunasusila. Memang dia melihat wanita tunasusila yang memfitnah dia. Maka jangan pernah ibu berkata-kata yang tidak-tidak. Memang anak hantu kau. Apa tak jadi suster ngesot dia? Apa tak jadi jembalang tanah dia? Gara-gara mulut kita juga. Maka kalau marah pun memanglah anak betuah gubernur Riau. Jadi gubernur dia insyaAllah. Memanglah anak pandai wali kota Pekanbaru. InsyaAllah ikut dia pencalonan. Menang tak tidak wallahualam. Tadi saya mulai ceramah jam 5 kurang 15. Sekarang jam 6 kurang 15. Pas 1 jam. Saya di mana-mana ceramah itu 60 menit sesuai dengan yang tertulis di botol aqua 600 ml. Cuman jamaah musola Halimatus Sa'diyah pandai, dihilangkannya mereknya. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Banyak orang kalau dapat anak perempuan, anak bapak berapa? 3 Pak Ustaz. Tapi perempuan. 3 Pak Ustaz, tapi perempuan. Memangnya kalau perempuan kenapa? Kenapa malu punya anak perempuan? Man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, surga baginya. Hadis sahih. Kenapa malu? Kenapa pakai tapi? Anak bapak, ibu perempuan. Perempuan, memang perempuan. Emang masalah buat lo? Beruntung yang punya anak perempuan. Dan saya karena adik-beradik laki-laki ingin betul punya anak perempuan, saya tanya Bu Dokter, Bu Dokter, anak saya nanti laki-laki apa perempuan? Anak Pak Ustadz, alhamdulillah, insya Allah perempuan. Saya siapkanlah nama perempuan. Cantik nama tadi. Begitu lahir, cap lonceng. Laki-laki. Kata Bu Dokter perempuan. Rupanya disitulah baru saya paham. Dokter kandungan itu tak tahu secara pasti. Kenapa? Dia menengok gambar. Anak Pak Ustadz kemarin, kaki kanan diletakkannya ke paha kiri, ditutupnya tak nampak kami. Dokter pun bisa dipohongin anak dalam kandungan. Artinya apa? Wa ya'lamu ma fil arham. Allah yang tahu apa yang dalam rahim. Jangan berkecil hati punya anak perempuan. Jangan terlalu bangga punya anak laki-laki. Dua-duanya akan menjadi baik. Jadi laki yang soleh, jadi perempuan yang solehah. Maka lahirlah cucu cicit yang akan mengisi kota Pekanbaru menjadi orang-orang yang soleh dan solehah.
dengan doa Rabbi habli minas solihin. Soleh apa itu Pak Ustadz soleh? Orang baru disebut soleh kalau 3. Yang pertama akidahnya benar, yang kedua ibadahnya betul, yang ketiga akhlaknya baik. Sopan. Nunjuk tak mau pakai telunjuk. Dek, di mana musalla Halimatus Sa'diyah? Di sana, Pak. Sopan tapi tak sembahyang. Tidak soleh. Soleh itu akidahnya mesti benar, ibadahnya benar, akhlaknya baik. Ke masjid rajin bolak-balik, tapi akidahnya rusak. Malam satu suro masih mengumpulkan 7 kembang, memandikan keris. Masih ada di dompetnya keris pendek. Kalau dipakai dompet ini selamat. Alihkan salah duduk, patah keris, tertucuk punggung. Masih percaya lagi pada itu, ini, jimat, segala macam. Maka 3 ini mesti baik. Alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya itu akidahnya sudah benar. Alhamdulillah, ibadahnya sudah baik. Alhamdulillah, akhlaknya pula tutur katanya lembut, sopan santun. Alhamdulillah. Yang mencetak, membentuknya itu siapa? Kita. Mak, kami malam ini mau pergi jalan-jalan ke Purna MTQ makan jagung bakar ya. Sama siapa nak? Ini teman kenalan se-SMA dulu, sekarang datang kami reunian. Tidak. Sebentar aja cuma sampai jam 9. Tidak. Kami belikan mama 2 bungkus. Bawa-bawalah. Begitu cepatnya berubah pikiran hanya karena dibelikannya 2 bungkus. Bawalah. Pak, kami bawa anak bapak. Tidak. Sebentar aja Pak. Sekali tidak. Tidak. Dunia akhirat saya bertanggung jawab. Datang ibu dari belakang. Kasihlah Pak. Kita dulu lebih parah dari itu. Inilah yang merusak. Bahwa masa lalu, siapa yang tak punya masa lalu? Lupakan itu semua. Minta ampun kepada Allah. Akan datang bentuk mereka menjadi yang baik-baik. Maka anak yang soleh, apa kata Nabi SAW? Idza matal insan. Kalau Abdul Somad mati, inqata'a, putus. Dulu Abdul Somad baca Quran. Setelah Abdul Somad mati, Abdul Somad tak bisa baca Quran. Kalau ada Somad masih baca Quran lagi, lari jamaah semua. Salat doa, salat tahajud, salat witir. Setelah meninggal dunia, putus. Tapi ada yang tak putus. Waladun salihun. Malam, bangun dia. Di setelnya jam waker. Dia pun terbangun. Diputarnya keran air. Dia pun berwudu. Habis itu dia usolli sunnatat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Kebetulan dia orang Perti. Tak pakai usolli, kebetulan dia Muhammadiyah. Pakai usolli, tak masalah. Tak pakai usolli, tak masalah. Yang tak solat sama sekali, masalah. Jangan mempermasalahkan yang tak masalah. Ketika ada orang suka mempermasalahkan yang tak masalah, ternyata tidak masalah, sehingga menjadi masalah, disitulah letak masalahnya. Allahu Akbar. Di sujud terakhir itu lama dia bersujud. Apa dia mintakan? Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wangsilha bil ma'i wassalji wal barad. Betapa menyakitkannya anak tu kaya, anak tu cantik, anak tu hebat, anak itu gelar S1, S2, S3, tapi dia tak tahu cara berdoa. Datang dia ke makam kita pakai baju hitam, celana hitam, sepatu hitam, kacamata hitam. Gara-gara nonton sinetron orang pakai baju hitam. Men in black. Tak tahu dia itu tradisi orang Yahudi Nasrani. Pakai baju hitam, pakai pakaian hitam. Ibu yang sudah pakai jilbab hitam, kebetulan hitam. Bukan disengaja harus pakai hitam mau ziarah ke makam. Kalau memang hitam, memang terbiasa, tak masalah. Sengaja menempah baju hitam, topi hitam, jilbab hitam, sandal hitam. Untung gigi tak hitam. Ini tradisi tak baik. Man tashabbaha biqaumin, siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Wa husyira yaumal qiyamati ma'ahum, nanti dia akan dibangkitkan di padang mahsyar di akhirat bersama orang-orang yang dia serupai itu. Pekanbaru akan menjadi kota yang lebih baik 20 tahun akan datang, tergantung ibu-ibu mendidik anak-anaknya. Berhasil dia mendidik, baik Pekanbaru ini. Gagal dia mendidik, hancur Pekanbaru ini.
Ustadz di mana perannya? Ustadz khutbah Jumat. Yang dengar khutbah Jumat laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Itu pun setengahnya tak mendengar. Bang, apa kata Ustadz Somad khutbah tadi? Kata Ustadz itu, takutlah kamu kepada Allah. Itu aja bang. Iya. Jumat lalu perasaan itu, entahlah itu aja perasaan ceramah Ustadz. Rupanya dia tak mendengar. Berapa banyak laki-laki mengadu ke Ustadz. Ustadz Somad, ini ada aliran sesat di masjid kami ini. Gimana modelnya Pak? Tiba-tiba khutbah itu Assalamualaikum, langsung berhenti. Waalaikumsalam. Habis itu, Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Rupanya bukan khatib tu berhenti, dia tertidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu li wa lakum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, laki-laki, perempuan, al-mu'minun, laki-laki, wal mu'minat, perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, saling tolong menolong. Dalam hal apa? Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak buat baik, mengajak baca Quran, mengajak salat berjamaah, mengajak menghadiri jenazah, mengajak yang baik-baik. Wa tanhauna 'anil munkar, melarang perbuatan yang mungkar. Wa yu'minuna billah, mengajak kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangis ibu berurai air mata di kantor belakang Masjid An-Nur. Ustadz Somad, Ustadz tak usah ikut rapat. Saya kan diundang untuk rapat nih. Ini ada orang mau konsultasi agama. Ustadz duduk aja dulu di sini. Yalah, saya duduk di ruang tamu. Ibu ada apa bu? Apa yang mau ditanyakan? Yang bisa Ananda jawab. Yang tak bisa nanti Ananda carikan jawabannya. Ibu jangan nangis. Kalau ibu nangis nanti saya nangis juga. Saya tak tahan nih orang nangis nih. Nih saya mau nangis nih. Anak saya Pak Ustadz. Anaknya kenapa? Sudah menikah. Alhamdulillah. Sudah punya anak. Alhamdulillah. Suaminya murtad. Karena suaminya murtad, dia takut jadi janda. Akhirnya dia pula ikut murtad. Dan anak murtad 3. Anak murtad, menantu murtad, cucu murtad 3. 5 sekali murtad satu rumah. Nasi sudah jadi tai ayam. 5 murtad, ibu masih juga lagi bilang bubur ayam. Nasi sudah jadi tai ayam. Tak bisa ditolong, diselamatkan lagi. Gara-gara apa itu? Kenapa pendidikan? Kenapa dulu fit and proper testnya tak tajam? Ibu punya anak perempuan, ibu punya anak laki-laki, akan menikah. Kau sudah kusekolahkan S1, S2, S3. Kau sudah dokter spesialis. Kau sudah jadi pengacara. Kau sudah jadi pegawai Pemprov Pemda. Masalah jodoh carilah sendiri. Tak bisa. Buat tim fit and proper test. Ketua Permata, sekretaris, tim ahli Ustadz Abdul Somad. Betul kamu mau menikah dengan anak ibu ini? Betul Pak. Cinta dunia akhirat sampai mati deh. Dalam senang dan susah. Betul Pak. Betul kamu muslim? Iya. Coba azan dulu. Begitu. Fit and proper testnya. Sekarang hanya nengok KTP. KTP dipalsukan, RT RW disogok, jadi KTP palsu. Tenaga kerja asing Cina pun banyak punya KTP, macam-macam namanya. Tidak bisa ditolong kecuali dengan agama. Makanya doa kita pertama, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, minta agama. 60 tambah 10 sama dengan 70 menit. Maka judul pengajian ini kultum, kuliah 70 menit. Siapa yang ceramah di musalla Halimatus Sa'diyah tadi? Mudah cara ngingatnya. Ustadz Abdul Somad. Namanya ada dalam Quran. Qul wallahu ahad, Allahu somad. Apa judul ceramahnya? Entahlah. Pokoknya tentang perempuan lah tadi kata dia. Itulah yang dapat saya sampaikan. Yang baik-baik dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Saya mohon izin karena akan tausiah maghrib di Masjid Pasar Said. Yang baik, yang tak baik buang jauh-jauh. Yang baik
menjadi amal jariah buat kita bersama. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya arhamar rahimin, wahai Engkau yang Maha Pengasih lagi Penyayang, irhamna, rahmati kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya akramal akramin, wahai yang Maha Mulia, akrimna, muliakan kami dengan kemuliaan-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, berikan kami keselamatan dalam agama, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami, wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami, wa taubatan qablal maut, berikan kami taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, berikan rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami ketika melewati sakaratul maut, wan najat minan nar, selamatkan dari api neraka, wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika amal kami dihisab. Rabbana hablana minas salihin, jadikan anak kami anak yang saleh dan salihah ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah, wala takhtim alaina bisu'il khatimah, jangan kau tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina, ucapan terakhir kami ketika ajal kami sampai nanti hendaknya la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.